Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan bergabungnya ibu bapak sekalian pada kesempatan malam hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan risalah bulan Qomariyah ya, yang telah kami tulis, yang sempat tertunda di bulan Ramadan kemarin itu karena memang di bulan Ramadan kita fokus ke pembahasan terkait dengan puasa ya. Nah, kami akan share terlebih dahulu materi kita di malam ini ya. Nah, kemarin kita di awal-awal bedah buku atau pembahasan ini kita mulai di bulan Rajab ya. Kita mulai di bulan Rajab. Jadi pembahasan yang kita pernah ulas terkait dengan keutamaan bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bulan pertama. Jadi karena memang kemarin loncat di bulan Rajab, nah kita akan masuk ke pembahasan di bulan pertama bulan Qomariyah, yaitu bulan Muharram ya. Nah, ini bisa dilihat, mohon maaf yang di teman-teman yang telah bergabung di TikTok tidak bisa melihat terkait dengan materinya ya. Baik, di Zoom kita sampaikan terkait dengan materi mengenai keutamaan bulan Muharram ya. Nah, bulan Muharram dari segi bahasa itu berasal dari kata haram. Istilah haram itu biasanya lawan kata dari halal ya. Nah, haram itu bisa maknanya perkara yang dilarang, perkara yang dicegah gitu. Nah, konsekuensi dari yang diharamkan kalau dilanggar, maka dia berdosa dan dia terancam akan mendapatkan siksa. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bulan Muharram ya? Maka bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka disebut dengan bulan Muharram. Nah, masyarakat Arab zaman dahulu mereka sangat menghormati bulan Muharram. Di antara bentuk penghormatannya, mereka tidak melakukan peperangan di bulan Muharram ya. Al-Imam Asy-Syakhawi berkata, dinamakan Muharram untuk mengukuhkan keharamannya ya, untuk menegaskan, menguatkan keharamannya. Mengingat orang-orang Arab pada masa lalu mereka suka labil dalam menentukan sikap. Terkadang dalam satu tahun mereka menghalalkannya, sedangkan di tahun yang lain mereka mengharamkannya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kami pada kesempatan ini pun mengulas terkait dengan bulan-bulan haram ya, terkait dengan bulan-bulan haram. Ada bulan haram, ada bulan Muharram. Nah, terkait dengan bulan haram ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan yang kita kenal dengan bulan Qamariyah, ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo, di dalam kitab Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang terhormat yang kita istilahkan dengan bulan haram. Nah, dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwa yang dinamakan bulan haram itu ada 4. Itu terdapat dalam Sahih Bukhari, ya. Hadis yang berasal dari Abu Bakrah bahwasanya bulan haram itu ada 4. 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Apa saja bulan haram itu? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, serta yang keempat Rajab, ya, serta yang keempat Rajab. Nah, ini Rajab ini berada antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, jadi kalau ibu bapak ditanya terkait dengan bulan haram, itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu jemaah sekalian, Allah berfirman, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berlaku zalim di dalamnya, ya. Janganlah kalian berlaku zalim di dalamnya. Maka di antara peringatan kita di bulan haram ialah jangan berbuat dosa, ya, jangan berlaku zalim. Nah, sebagian ulama mengatakan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan haram itu dilipat gandakan ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini pula kami kutipkan pendapat dari Qatadah, ya, yang dimana beliau berkata, sesungguhnya Allah telah memilih banyak pilihan dari kalangan makhluknya. Dia memilih dari kalangan malaikat yang dijadikannya sebagai utusan-utusannya. Juga dari kalangan manusia dia memilih orang-orang yang dijadikannya sebagai rasul. Dia memilih dari kalamnya, yaitu Al-Quran, dari bumi dengan masjid-masjid, dari bulan-bulan yaitu Ramadan dan bulan-bulan haram. Jadi ini kembali kepada kehendak dan kuasa Allah. Allah mengutamakan satu bulan atau beberapa bulan ketimbang bulan yang lainnya. Demikian hanya Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat ketimbang hari-hari yang lainnya. Allah memilih Lailatul Qadar, malam Qadar, ketimbang malam yang lainnya. Maka ini dikembalikan kepada kuasa, kehendak, dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ya, sebelum kita lanjut kepada bulan Muharram, maka kami akan perkuat dulu, ya, terkait dengan bulan haram ini. Nah, kenapa yang 4 bulan itu dinamakan bulan haram, ya? Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Abbas berpendapat bahwa Allah menghususkan 4 bulan dan menjadikannya sebagai bulan haram, dan besarnya kehormatan bulan-bulan tersebut serta menjadikan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar, dan amal soleh yang dikerjakannya pun itu lebih besar. Nah, ini kata Ibnu Abbas. Jadi sebab penamaan bulan haram karena terkait dengan ganjaran atau balasan dari dosa yang dilakukan. Orang yang melakukan kebaikan di bulan haram maka dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan dosa di bulan haram maka dilipat gandakan pula. Nah, ada juga sebagian ulama berpendapat keempat bulan haram ini di kalangan masyarakat Arab itu dimasukkan ke dalam kategori bulan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh,
ya, maka haramnya bulan Dzulhijjah karena terdapat ibadah haji di dalamnya. Haramnya bulan Dzulqa'dah karena di dalamnya orang melakukan perjalanan haji. Kan Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah kan. Bulan Muharram dikatakan bulan haram karena jemaah haji berpulang, di mana ia merasakan keamanan saat pergi dan kembali. Kemudian haramnya bulan Rajab karena orang-orang melaksanakan umroh di dalamnya, yaitu mereka yang dekat dengan kota Mekah. Ya, walaupun nanti ada pembahasan di kalangan ulama yang pernah kita ulas sebelumnya terkait dengan apakah di bulan Rajab dianjurkan untuk melaksanakan umroh atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah kami jelaskan bahwa tidak ada kekhususan ibadah umroh di bulan Rajab. Kebanyakan umroh yang dilakukan oleh Nabi itu ialah di bulan Dzulqa'dah, ya, di bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau orang mau melaksanakan umroh di bulan Rajab, ya bagus, ya, terlebih hanya di bulan Ramadan, ya, yang pembahasannya telah lalu. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada pertanyaan terkait dengan mana bulan haram yang paling mulia. Di antara 4 bulan haram ini, mana yang paling utama? Nah, di sini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengemukakan ragam pendapat di kalangan ulama. Di antaranya Al-Hasan berkata, bulan haram yang paling utama adalah bulan Muharram. Itu bulan pertama, ya, di bulan Qamariyah. Ada juga sebagian kalangan mutaakhirin yang menguatkan pendapat Al-Hasan ini, ya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Allah membuka dan menutup tahun dengan bulan haram, maka tidak ada satu bulan dalam setahun yang lebih utama setelah Ramadan di sisi Allah dari bulan Muharram. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian ada juga sebagian lagi dari kalangan tabi'in, ya, dari kalangan sahabat juga, yang bernama Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan bulan haram yang paling utama ialah bulan Dzulhijjah, gitu. Bulan Dzulhijjah. Nah, di kalangan Syafi'iyah juga ada yang menguatkan pendapat ini. Bahkan Ibnu Rajab berkata ini adalah tapi Ibnu Rajab berkata bahwa ada juga pendapat yang tertolak yang mengatakan bahwa bulan Rajab yang paling utama. Nah, kalau terkait dengan amal ibadah yang dilakukan, memang jemaah sekalian yang paling banyak itu terjadi atau terdapat di bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita lihat terkait dengan bulan haram yang paling utama, kalau dikaitkan dengan amal ibadah, maka itu ada di bulan Dzulhijjah. Maka kita pun bisa mengatakan bahwa bulan haram yang paling utama ialah bulan Dzulhijjah, ya. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, ikhwas sekalian, ini ada juga pembahasan yang kami tulis, yang kami bahas terkait dengan 10 hari pertama bulan haram. Karena ada sebagian orang berkata bahwa amal yang paling utama dikerjakan di bulan haram itu, yang 4 bulan itu, ialah di 10 hari pertama. Pertanyaannya, apakah pendapat itu benar atau tidak? Nah, kalau misalkan 10 hari pertama dikaitkan dengan bulan Dzulhijjah, jawabannya iya, ya. Jawabannya iya. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada ritual ibadah haji yang pernah kita bahas, ya, sebelumnya. Bahkan hari-hari yang dimana terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji itu ada namanya tersendiri. Seperti hanya hari Tarwiyah, persiapan jemaah haji wukuf di Padang Arafah, itu tanggal ke-8. Kemudian Yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal 9-nya. Yaumun Nahar, hari penyembelihan, tanggal 10-nya, ya. Yaumu Tasyrik, bahkan ini melebihi dari angka 10,
yaitu tanggal 11, 12 dan 13 ya, 13. Nah, ini 10 hari pertama bulan Muharram. 10 hari pertama bulan haram terkait dengan bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Apakah bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab juga itu ada keutamaan yang besar di 10 hari pertama? Wallahu a'lam. Kita tidak mendapati dalil yang menghususkan akan hal itu. Kalaulah ada, maka contohnya diantaranya ialah tanggal 10 Muharram. Itu ada saum sunnah. Adapun saum sunnah sebelum dan sesudahnya, maka itu dianjurkan pula. Nanti kita akan bahas ya sebentar lagi. Nah, jadi mengenai keutamaan bulan haram itu secara umum ya, itu ada di semua hari. Walaupun secara khusus itu ada keutamaan karena ada dalil yang menjelaskan akan hal itu. Berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, kita kembali kepada bulan Muharram ya. Nah, di antara amal ibadah khusus yang dilakukan di bulan Muharram adalah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Allah. Ini nama lain dari bulan Muharram ialah syahrullah. Wa afdhalus salat ba'dal fardhah salatul laili. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam atau qiyamul lail. Maka hadis ini menjadi dalil untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ya. Ini secara umum dulu, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan terkait dengan dalil yang seakan-akan kontradiktif ya. Kalau dalam riwayat Muslim, puasa yang paling utama ialah yang dikerjakan di bulan haram. Tetapi kenapa dalam keterangan yang lain justru Rasul lebih banyak melakukan puasa selain bulan haram, di antaranya bulan Sya'ban? Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi memberikan jawaban. Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin ya. Penulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam An-Nawawi memberikan dua jawaban. Yang pertama, Rasulullah mengetahui keutamaan puasa bulan Muharram di akhir kehidupannya. Itu yang pertama. Jadi Rasul baru mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram di akhir kehidupannya. Jadi ini tidak menafikan dalil di mana Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Muharram Rasulullah dihadapkan dengan uzur, dengan alasan sehingga beliau tidak melakukan puasa. Di antaranya karena safar, karena sakit, atau alasan yang lainnya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, adapun saum khusus atau puasa khusus di bulan Muharram itu ada di tanggal 10 yang biasa kita sebut dengan puasa Asyura ya. Bahkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu sudah terbiasa mereka melakukan puasa di tanggal 10. Dari Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Beda hanya dengan puasa di bulan Dzulhijjah, di tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapus dosa 2 tahun. Kalau puasa tanggal 10 itu menghapus dosa 1 tahun. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita berbicara terkait dengan puasa di tanggal 10 Asyura, ini ada beberapa keadaan
ya terkait tanggal 10 Muharram ini. Yang pertama, Rasulullah berpuasa saat di Mekah dan tidak memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Beliau hanya sendiri aja berpuasa, sebagaimana yang dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, pada masa jahiliyah orang-orang Quraisy melakukan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari itu. Jantan nuju di Mekah mah Rasul puasa kaping 10, tapi temi warang kaum muslimin puasa. Akan tetapi ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul puasa tanggal 10 dan memerintahkan kaum muslimin untuk sama-sama berpuasa. Nah, ini syariat ini ketika permulaan dilakukan sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, ya. Tapi ketika di bulan Ramadan, ketika Ramadan ditetapkan puasa di dalamnya, maka beliau meninggalkan puasa di hari Asyura. Dan beliau memberikan pilihan kepada sahabat, barang siapa yang mau puasa silakan puasa, yang tidak juga tidak mengapa. Hal ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ya, nomor 2002. Kemudian keadaan yang kedua ini terkait dengan puasa tanggal 10 Muharram, yaitu ketika Rasulullah tiba di Madinah. Beliau mendapati bangsa Yahudi sedang berpuasa. Karena kalau di Mekah Rasul tidak mendapati ada orang Yahudi. Barulah Rasul berhadapan dengan orang Yahudi ketika ada di Madinah. Maka didapati mereka sedang puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Maka Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10. Beliau bertanya, puasa apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari inilah Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu di zaman Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berpuasa karenanya. Rasul bersabda, jika demikian kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka dari itu, kata Ibnu Abbas, Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan kaum muslimin agar berpuasa juga, gitu ya. Jadi memang tanggal 10 Muharram itu ya tanggal atau hari yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh orang Yahudi, karena mereka menganggap bahwa di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya. Kemudian keadaan ketiga jemaah sekalian terkait dengan puasa tanggal 10 Muharram, yaitu ketika puasa Ramadan diwajibkan, Rasul tidak memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Jadi fokus yang diwajibkan itu hanya bulan Ramadan. Tapi pada akhirnya Rasul memberikan pilihan, yang puasa silakan, yang enggak pun enggak mengapa. Sebagaimana hadisnya telah lewat kita bacakan, ya. Kemudian di akhir hayatnya, ini keadaan keempat nih terkait dengan puasa di tanggal 10. Di akhir hayat Nabi, beliau bertekad untuk tidak berpuasa di hari ke-10 saja, tetapi beliau menggabungkan dengan hari yang lain. Agar apa? Agar berbeda dengan orang Yahudi, ya. Maka Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Jika aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa juga tanggal 9-nya, ya. Nah, jadi 2 hari, tanggal 10 dan tanggal 9, atau 9 dan 10. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Agar menyelisihi orang Yahudi. Tapi kalau orang mau mencukupkan diri puasa hanya di tanggal 10 saja, maka dia pun sudah mendapatkan pahala yang tadi, yaitu menjadi kifarat bagi dosa 1 tahun. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, akan tetapi ya pada tahun berikutnya ternyata Rasul sudah meninggal. Ini maka Rasul tidak sempat puasa di tanggal 9-nya. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, ternyata
dalam sejarah kita melihat tanggal 10 Muharram ini bukan hanya diagungkan, bukan hanya dimuliakan oleh orang Yahudi saja, ya. Mereka yang menganut paham Syiah pun merayakan tanggal 10 Muharram. Maka di tanggal 10 Muharram yang diistilahkan dengan hari Asyura itu adalah hari berduka dalam pandangan Syiah Rafidhah. Jadi Syiah itu adalah sekte yang mengklaim dirinya sebagai Muslim, beragama Islam, tapi kenyataannya menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Faham Syiah itu dibawa oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Di antara fitnah yang ditimbulkan oleh kelompok Syiah yang paling gulu, yang paling ekstrim ialah menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, ya, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Allah, sehingga pada saat Ali mendapati ada orang-orang seperti itu, beliau menangkap dan menghukum mereka dengan cara dibakar. Tapi Abdullah bin Saba ini sempat melarikan diri. Nah, umumnya kelompok Syiah ini mereka mengklaim sebagai pecinta Ahlul Bait, keluarga Nabi. Padahal keyakinan mereka, ajaran mereka itu bertentangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari Asyura, ibu bapak yang Allah muliakan, terjadi satu tragedi, ya, yang menimpa cucu Nabi bernama Husain. Ya, Husain ini adalah saudaranya Hasan. Jadi Rasul itu punya dua orang cucu laki-laki yang tercinta, yaitu Hasan dan Husain. Keduanya ini sangat dicintai oleh Nabi, ya. Hasan bin Ali, ya, terkait dengan Hasan bin Ali, Rasul bersabda, inna bani hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sungguh anakku ini, yaitu Hasan, ya, akan menjadi sayyid, akan menjadi tuan atau pemimpin yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang berselisih. Maka ini terjadi pada zaman setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ya. Kaum muslimin ketika itu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang memilih Muawiyah sebagai pemimpinnya, ada yang memilih Hasan sebagai pemimpinnya. Hampir-hampir saja dua kubu ini berperang. Maka pada akhirnya Hasan lebih mengalah. Beliau menyerahkan tampuk kekuasaan kepada sahabat Muawiyah. Nah, disinilah Hasan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sayyid, tuan, yang akan mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang berselisih. Nah, ini terkait dengan Husain. Kalau barusan Hasan, ini Husain. Nah, ini cucu Nabi Husain ini sebenarnya beliau itu jauh dini hari telah dikabarkan oleh Jibril kepada Rasul terkait dengan kematiannya. Jadi wafatnya Husain itu sangat tragis, jemaah sekalian. Dan kematiannya ini dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, apakah engkau ingin aku ciumkan kepadamu bau tanahnya? Lalu Rasul menjawab, iya. Jibril menjulurkan tangannya, ia menggenggam tanah satu genggaman, lalu ia memberikannya kepadaku, kata Rasul. Sehingga karena itulah aku tidak kuasa menahan tangis, menahan air mataku, kata Nabi, ya. Nah, ceritanya, ya, singkatnya jemaah sekalian gini, terbunuhnya Husain itu karena ada sekelompok orang, ya, ada sekelompok orang yang berasal dari Irak. Ini fansnya Husain, mengundang cucu Rasul ini untuk datang ke Irak dengan mereka akan memberikan jaminan keamanan, ya,
jaminan keamanan akan keselamatan Husain selama perjalanan ke Irak. Nah, ketika itu sebenarnya cucu Rasul ini, Husain bin Ali, sudah diingatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar gitu ya, agar jangan berangkat ke Irak. Karena sejarah menjadi pelajaran bahwa banyak orang-orang yang jahat yang bersarang di sana. Khawatir cucu Rasul ini celaka. Tapi karena Husain sudah optimis, yakin bisa nyampai ke sana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka di tengah perjalanan jemaah sekalian, rombongan Husain bin Ali ini bertemu dengan lawan politiknya, yaitu Ubaidullah, gubernur Basrah di Kufah. Pada saat itu yang menjadi pemimpin kaum muslimin ialah saya lupa lagi punten, putranya Muawiyah. Ya, putranya Muawiyah. Mungkin ada di antara jemaah yang mengingatkan. Jadi pada saat itu gubernur Basrah yang bernama Ubaidullah mencegat rombongan Husain bin Ali. Dan pada saat itu terjadilah kontak fisik, ya, terjadilah peperangan yang menyebabkan sebagian keluarga Husain gugur, bahkan Husain pun terbunuh. Nah, pembunuhan Husain ini sangat tragis jemaah sekalian, yaitu kepala Husain itu dipisahkan dari tubuhnya, dipenggal oleh Ubaidullah. Nah, maka terbunuhnya Husain di Karbala pada saat itu di Irak menjadi catatan sejarah bagi kelompok Syiah untuk berduka. Bahkan mereka melakukan niyahah, ratapan yang jelas dilarang dalam Islam. Sehingga di hari Asyura, ya, di tanggal 10, karena memang bertepatan dengan kematian Husain pada saat itu, tiap tanggal 10 kelompok Syiah merayakan hari Asyura dengan berteriak-teriak, memukul wajah, melukai diri sendiri. Ibu bapak bisa melihat rekamannya di YouTube, bagaimana kelompok Syiah yang ada di Irak ataupun di Iran, mereka pawai di tengah-tengah jalan membawa golok, samurai, cambuk dan lain sebagainya. Mereka memukul-mukulkan senjata ke dalam tubuhnya sampai berdarah-darah. Dan hal itu dilakukan untuk meratapi kematian cucu Nabi yang bernama Husain bin Ali. Dan tentunya ini tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam, ya. Bahkan Rasul bersabda terkait dengan niyahah, laisa minna man darabal khudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Karena kalau dalam Islam ketika kita ditinggal mati oleh orang yang disayangi, kewajiban kita ialah bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya. Nah, ini tentunya perayaan Asyura yang dilakukan oleh kelompok Syiah di bulan Muharram, ini perayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, kemudian terakhir pembahasan terkait dengan bulan Muharram ini mengenai perayaan tahun baru. Nah, kalau di sebagian masyarakat kita tiap tahun baru itu dirayakan, baik tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriyah, ya. Ya, tahun baru Hijriyah tentunya masuk ke bulan pertama bulan Hijriyah, bulan Qamariyah, yaitu bulan Muharram. Maka sebagian kaum muslimin ada yang merayakan tahun baru. Istilah mereka tahun baru Islam. Ragam kegiatan yang dilakukan di antaranya ada yang melakukan pengajian, tabligh akbar, ada yang doa bersama, ada yang melakukan hiburan, ya, pawai obor bahkan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya,
jemaah sekalian, apa hukumnya merayakan tahun baru Hijriyah? Kita lihat dalam kitabnya Al-Khutat Al-Makrizi, beliau berkata bahwa perayaan tahun baru itu sebenarnya pertama kali yang melakukan adalah penguasa dari Bani Ubaidiyah Al-Fatimiyah. Jadi yang pertama kali merayakan tahun baru Islam bukanlah kelompok Ahlus Sunnah, tapi ialah kelompok Syiah yang ada di Mesir. Beliau berkata, Al-Makrizi dalam Al-Khutatnya, dalam hal ini para khalifah dinasti Fatimiyah memberikan perhatian yang besar terhadap malam pertama bulan Muharram di setiap tahunnya, sebab malam itu adalah malam pertama dalam awal tahun Hijriyah. Terlebih hanya kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah, Syekh At-Tuwaijiri, beliau mengatakan bahwa peringatan tahun baru sebenarnya tradisi orang Yahudi, ya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat, ya. Jadi tiap kali ada pergantian tahun itu dirayakan. Oleh karenanya, ya, kalau ingin cari aman, cari yang lebih selamat pendapatnya, ketika tahun baru ya tidak usah dirayakan. Ya, tidak ada keutamaan tahun baru Islam. Apapun yang kita lakukan nggak ada keutamaan yang khusus, ya, nggak ada keutamaan yang khusus. Kalau mau berdoa silakan berdoa kapanpun, dimanapun silakan dilakukan, ya. Tapi jangan mengikuti tradisi kebiasaan pemeluk agama lain. Kalau tiap tahun baru itu harus dirayakan atau dijadikan kebiasaan untuk merayakannya, tentunya kalau hal itu baik, Rasul dan para sahabat yang paling dahulu untuk mengamalkannya. Tapi kenyataannya tidak, ya. Taruhlah misalkan karena yang namanya hitungan tahun itu ada setelah Rasul wafat atau di zaman Umar. Pertanyaannya, apakah para sahabat mengadakan perayaan tiap kali pergantian tahun? Jawabannya tidak. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalaulah hal itu baik, niscaya para sahabat akan lebih dulu untuk mengamalkannya. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan terkait dengan bedah buku risalah terkait dengan bulan Qomariyah. Insya Allah di Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan keutamaan bulan Safar, ya.